Salawat diiringi salam juga selalu kita limpah curahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Juga mudah-mudahan salawat yang selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita membacakan satu kali lagi surat Al-Fatihah, Ummul Quran, suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu manfaat kepada kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, duduknya kita di sini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan putra-putri kita putra-putri yang saleh dan salihah, khusus untuk orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara kita, anak kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah barakati ummil Quran wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ayat 21 ini adalah bercerita tentang balasan terhadap orang-orang yang membenci para nabi, yang membunuh para nabi, yang memusuhi para nabi. Bahwasanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mengingkari bi ayatillahi, ayat-ayat Allah, tidak percaya, tidak iman kepada ayat-ayat Allah. Karena beriman kepada Al-Quran, kepada firman Allah, kepada kitabullah, itu termasuk rukun daripada rukun iman, termasuk daripada rukun iman. Iman juga ternyata ada rukunnya, artinya bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Itu iman yang sesungguhnya tuh, diucapkan oleh lisan, lalu hati membenarkan, hati membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya
yang perlu diibadahi, yang perlu disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu hati membenarkan tuh. Nah, kalau hati sudah membenarkan, tinggal dibuktikan lewat perbuatan. Kalau saya tidak melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat saya. Takut akan azab yang diberikan Allah nanti di akhirat, maka dibuktikan iman itu dengan melaksanakan sholat. Dan balasan-balasan bagi orang-orang yang melakukan sholat pun diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, diberikan balasan sama, tapi balasan yang tidak mengenakkan, balasan yang berupa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di sini kata Allah, jelas-jelas orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan membunuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sekeliling Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala, dari yang kecil sampai yang gede ada. Lalu semua berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, ditinggalin atu yang paling gede. Ditinggalin satu tuh yang paling gede sama Nabi Ibrahim. Setelah menghancurkan berhala-berhala yang lain tuh pakai kampak, lalu kampaknya disimpan di atas leher berhala yang paling gede. Ngedengar berhala sembahan-sembahannya dihancurin, murka, marah tuh. Siapa waktu itu rajanya? Raja Namrud marah tuh. Kurang ajar nih katanya, siapa yang ngancurin Tuhan-Tuhan saya katanya. Ternyata ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu, berhala-berhala itu, ada yang lihat, lapor dia ke Namrud. Ibrahim katanya tuh yang ngancurin. Wah, Ibrahim kurang ajar nih. Cari dia, tangkap Ibrahim. Dicari, ditangkap Nabi Ibrahim, diinterogasi sama Namrud. Ibrahim, lu ini yang ngancurin? Iya. Semuanya? Iya. Disisain satu tapi itu yang paling gede. Waduh, Ibrahim katanya kurang ajar nih, Tuhan-Tuhan saya dihancurin. Tuh lihat, kalau saya yang ngancurin, tapi kampaknya ada di situ, lihat tuh katanya. Berarti siapa yang ngancurin? Nggak mungkin katanya dia yang ngancurin. Dia mah nggak bisa ngapa-ngapain, pasti kamu yang ngancurin katanya. Kata Nabi Ibrahim, udah tahu kagak bisa ngapa-ngapain, disembah katanya. Boro-boro ngangkat kampak, diajak ngomong aja, dibakar Nabi Ibrahim. Diperintahkan tuh anak buahnya Namrud tuh, bikin api yang paling gede apinya, sampai Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke api itu kagak dilemparin sama manusia. Bikin apa? Bikin apa kalau kata orang Bekasi itu, bikin selepetan begitu ya, ketapel yang sangat besar itu ya, ditariknya aja sampai 15 orang 10 orang tuh ditariknya tuh, karena saking jauhnya dari api itu, karena apinya sangat besar sekali. Lalu Nabi Ibrahim ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dilemparkan ke api, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, adem. Diperintahkan api itu supaya adem sampai api itu habis. Nabi Ibrahim kagak ngapa-ngapa di dalam api yang sangat besar itu, nggak apa-apa. Itu kuasanya Allah menolong orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah, mempertahankan keimanan hanya kepada Allah. Di situ Allah kuasa untuk menolong seseorang. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad pun sama.
banyak orang yang iman, banyak orang juga yang ingkar, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan membunuhnya ini tanpa sebab itu. Diajak benar nggak mau, malah memusuhi orang-orang yang benar. Lah kalau orang yang benar dimusuhi, berarti yang kagak benar siapa? Yang memusuhi orang yang benar. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, bukan para nabi saja yang dibunuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga membunuh orang-orang yang menyuruh melakukan keadilan, berlaku adil di antara manusia. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan mereka juga membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku adil, minan nasi, di antara manusia. Ya kalau derajatnya mereka yang menyuruh berlaku adil, derajatnya di bawah para nabi. Kalau setelah Nabi Muhammad SAW itu namanya para sahabat. Lalu kemudian di bawahnya lagi para tabi'in, tabi'in. Terus para kiai, para ulama kalau sekarang itu. Ya. Dimusuhin tuh. Itu orang yang mengajak kepada kebenaran. Orang yang mengajak kepada perbuatan yang adil, dimusuhin juga, dibunuh juga tuh. Diriwayatkan bahwasanya mereka orang-orang kafir itu membunuh 43 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu diutus oleh Allah jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Lalu diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi pilihan dari 124.000 itu yang wajib kita ketahui itu 25. Lalu diringkas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi pilihan lagi, nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi 5. Namanya para nabi ulul azmi. Lalu dari 5 itu diringkas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi pilihan Allah menjadi 1 nabi, yaitu nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia di antara para nabi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala buat para orang-orang kafir yang membunuh para nabi, apa kata Allah? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira buat mereka, kasih tahu mereka yang membunuh para nabi, kata Allah. Kasih tahu mereka yang membunuh para nabi bahwasanya kelak bi'adzabin alim, akan ada adalah sebagai penghinaan bagi mereka, karena gembiranya bagi mereka nyebur ke dalam api neraka. Tapi berbeda kegembiraan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman. Sampai kayak begini nih Allah, Islam. Orang gak salah apa-apa main dibunuh. Ribut sedikit main bunuh, main bacok. Kalau hukum dalam Islam, orang yang membunuh itu harus dibunuh lagi. Maka dilarang tuh. Apalagi orang yang gak salah apa-apa dibunuh. Dosa termasuk dosa besar itu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya jangan sampai kita berperangai seperti orang-orang kafir, kata Allah.
Jangan sampai kita berperangai seperti orang-orang kafir. Kalau dulu orang-orang kafir itu memusuhi para nabi sampai mau membunuh, kalau sekarang nabi sudah tidak ada, yang ada para ulama. Ulama dimusuhin sampai dibunuh, dikejar-kejar tuh ulama, dimusuhin sampai mau dibunuh, sama kagak ada bedanya perangainya seperti orang-orang kafir. Mereka itu yang kayak begitu tuh, bi'azabin alim, nanti di hari kiamat akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang para ulama, kenapa para ulama? Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itulah yang mewarisi para nabi. Itu ulama tuh. Kalau tidak ada ulama yang mengingatkan kita, yang mendakwahi kita mungkin kagak kenal dengan ngaji kayak begini. Ya, nggak mungkin kita bisa sholat, nggak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu di Indonesia itu sebelum Islam datang menyembah apa? Menyembah patung. Tapi setelah Islam datang, selamatlah kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di dalam hatinya sudah berkarat tuh apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sampai saat ini, menyembah kepada selain Allah, ya susah untuk dirubahnya, tetap saja pada pendiriannya. Oh, nenek moyang saya aja dulu kayak begitu, maka yang saya lakukan ya saya ngikutin begitu, ya, tanpa memikirkan nanti ada alam berikutnya setelah alam dunia, akibatnya bagaimana. Lalu Allah yang terbaik di hadapan manusia, karena maknanya berbeda sudah. Kalau kita berusaha menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, Allah akan menyukai apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita berusaha menjadi orang yang terbaik di hadapan manusia sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, karena maknanya berbeda. Bisa jadi kita sombong, ya. Bisa jadi kita merendahkan orang lain karena lebih pinter, karena lebih baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terputus ya tadi disebutkan kriterianya adalah orang yang tidak mau iman kepada para nabi, terutama kepada nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bukan hanya terputus amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat, tapi di akhirat kelak wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah mereka mempunyai penolong seorang pun di akhirat kelak. Tidak mempunyai penolong. Mereka nanti menjerit-jerit minta tolong di dalam neraka, minta dikeluarkan di dalam neraka, minta dikeluarkan dari dalam neraka. Dia berbicara akan melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen dibalikin lagi ke dunia, dia akan bertaubat, akan beriman kepada Allah. Udah basi, udah basi. Kalau udah nyungsep di neraka mah kagak bakalan diterima. Fir'aun la'natullah, ketika nyawanya sudah ditenggorokan, baru bilang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Kata Allah, udah basi. Kemarin lagi gagah disuruh iman kepada Allah, kagak mau, malah mau membunuh. Gak berlaku tuh iman, ya? Maka mumpung lagi gagah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.
untuk ibadah kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda kamu akan merasakan kerugian besar di akhirat kelak. Akan merasakan kerugian besar di akhirat kelak. Gerbang menuju akhirat yang pertama adalah alam barzah, kuburan. Di alam barzah saja sudah berlaku ada nikmat kubur, ada azab kubur. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang jenazah sudah meninggal dunia tuh, sudah dikafani, ketika seseorang sudah meninggal dunia, lalu kemudian jenazah itu sudah disolatkan, sudah dikafani, lalu diletakkan di atas keranda, di atas kurung batang, lalu datang 4 orang yang akan menggotong dia menuju kuburnya. Itu ketika digotong ternyata mayat itu mengatakan, kalau dia dari golongan orang-orang soleh, jenazah itu mengatakan, qaddimuni kata Rasulullah. Cepetin apa bawanya? Udah pengen cepet-cepet diapain? Dikubur. Cepet bawa ke kuburan, cepet kuburkan saya cepet. Karena sudah diperlihatkan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau dari golongan orang-orang yang soleh. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau jenazah itu dari orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, jangankan syafaat dari Rasulullah, Al-Quran saja akan memberikan syafaat kepada kita. Maka alhamdulillah kita ngajinya Al-Quran, bacanya Al-Quran. Kata Rasulullah apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran kata Rasulullah. Baca Quran. Jangan Quran itu dijadikan pajangan saja di rumah, apalagi mas kawinnya Al-Quran. Ketika nikah, saya terima nikahnya Fatimah binti Ahmad umpamanya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat termasuk di dalamnya Al-Quran, dibayar tunai dari mulai nikah sampai mati. Itu Quran cuma disimpan di lemari, kagak dibaca pisan. Awas tuh, kata Allah, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, baca Quran. Ustadz, saya belum bisa baca Quran. Baca Iqra, belum bisa Iqra. Abatasa, karena ada di dalam Iqra itu. Abatasa itu baca Quran sama Ustadz, sama, karena itu huruf-huruf Al-Quran. Abang be, yang udah bisa baca Quran masih abatasa sama bacanya, ya, kebangetan banget. Itu mah khusus buat yang belum bisa. Lalu saya mendapatkan ganjaran pahala Ustadz meskipun bacanya abatasa, dapat ganjaran pahala selagi dia mau masih giat membaca, belajar Al-Quran, maka tetap mendapat ganjaran pahala. Itu ngajarin itu saja sampai sebulan baru hafal, ya. Ini apa? Abata, batasa, kan kalau di Iqra begitu bacanya, ya. Sabata, jahaho, ya, kayak begitu. Itu keder melulu itu bapak-bapak itu, ya. Keder melulu ya. Kalau belajar sudah sepuh kayak begitu, nggak usah putus asa, tapi terus aja belajar sampai mati. Kata Rasulullah, menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Oh Ustadz, saya mau udah tua, udah kagak mau belajar Quran. Awas tuh, ada kewajiban buat kita menuntut ilmu sampai mati, sampai ke liang lahat. Kalau bilang perek Ustadz udah tua, jangan, ya, jangan mengatakan libur dan berhenti. Tetap semangat. Meskipun bacanya abatasa, tetap mendapat ganjaran pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang tetap semangat menuntut ilmu. Itu kan menuntut ilmu namanya. Pengen bisa baca Quran, dia tetap berusaha, ya, meskipun sudah sepuh tapi giat, semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Itu kalau semangat kayak begitu, itu yang anak muda malu kalau belum bisa baca Quran, kalah sama aki-aki. Al-Quran saja akan memberikan syafaat kepada kita.
Para guru kita nanti akan memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Maka mudah-mudahan meskipun kita tidak mendapatkan syafaat dari para guru kita, dari Nabi SAW, kita malah langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, artinya jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini terputus gara-gara kita ibadahnya kagak pakai ilmu, juga terputus tuh ya. Sia-sia artinya ya, sholat kagak pakai ilmu, dia takbir Allahu Akbar, ngeliat orang jalan dia lihat, ngeliat kecoa dia ikutin begini ya. Jadi sholat kagak pakai ilmu tuh ya. Kalau sendirian dia sholat semau dia, habis takbir Allahu Akbar kagak baca surat, kagak baca apa-apa, langsung sujud umpamanya, ruku dilewatin, kata dia gak perlu ruku lagi, udah yang enak langsung sujud, jalan tol suang langsung katanya sujud aja ya, kayak begitu tuh. Nah yang kayak begitu kagak pakai ilmu, sia-sia apa yang kita lakukan. Nah hadirin jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan tidak terputus dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amalan kita yang kita lakukan itu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, dan manfaat untuk diri kita, manfaat untuk masyarakat di sekeliling kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.